Ya baik, perkenalkan nama saya Yusuf Katihara. NIM saya 2012 serial kreasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan pernyataan loncat. Ya baik, pernyataan dengan loncat atau jump statement adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke basis kode tertentu. JavaScript menyediakan 3 perintah untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu break, continue, dan run. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi project.exist yang dapat dikelompokkan ke dalam pernyataan loncat. Kita mulai dengan perintah break. Selain itu, untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat menggunakan perintah switch, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan. Dalam melakukan proses pengulangan, kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa, meskipun kondisi yang didefinisikan sebenarnya masih bernilai true. Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai dari 100 data yang tersimpan di dalam array. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri seluruh elemen array mulai dari elemen pertama sampai terakhir. Jika ternyata bilang yang dicari ditemukan pada elemen ke-10, maka seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian sebagai ke elemen 100. Artinya setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut ketika kode berikut ini menunjukkan cara perintah break dalam blok pengulangan. Ya baik, kita masuk pada terminal.
Perulangan di atas seharusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan 9. Namun karena pada saat I sama dengan 4 kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan langsung dihentikan. Contoh penerapan perintah break dapat dilihat pada kode berikut. Coba kita jalankan, kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita jalankan node nama file .js. Masukkan nilai yang dicari, kita masukkan 10. Enter. 10 ditemukan pada indeks ke-2. Coba kita lanjut. Perintah continue. Perintah continue berguna untuk memaksa program untuk melanjutkan proses pengulangan ke indeks atau langkah berikutnya meskipun sebenarnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa semua aksi yang berada di bawah perintah continue akan diabaikan oleh program. Untuk memahami cara kerja perintah continue, Anda dapat melihat kode berikut ini.
Ya baik, perhatikan baris kode yang di blok. Perintah di atas tidak akan dilaksanakan ketika I bernilai genap. Dengan demikian, nilai yang ditampilkan ke layar hanya nilai ganjil. Perintah retur. Perintah retur berguna untuk menghentikan fungsi dengan mengembalikan eksekusi program ke baris Perintah retur. Perintah retur berguna untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan eksekusi program ke baris kode pemanggil fungsi bersangkutan. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja print retur.
kita enter. Ya maaf, error. Kita coba ulang lagi. Enter. Ya, ini baru benar. Pada saat kita memanggil fungsi kali, lihat di baris KD, baris B, eksekusi program akan dipindahkan ke baris A untuk menyalin nilai 1 parameter A dan nilai 2 kepada B. Selanjutnya, program akan melanjutkan eksekusi ke baris B untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu, program akan mengeksekusi perintah return baris C untuk kembali ke baris D yang bagian ini dengan membawa nilai hasil perkalian. Fungsi proses titik exit. Di dalam JavaScript, fungsi proses titik exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Nilai yang umum digunakan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah 1 yang menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terlambat. Terdapat perintah-perintah lain yang sebenarnya belum dikerjakan. Contohnya kode berikut ini yang menunjukkan penggunaan fungsi proses titik exit. Ya baik, kita simpan. Selanjutnya kita masukkan nilai A, kita taruh 1, enter, argumen 0, enter. Kesalahan nilai B tidak boleh 0. Pada contoh di layar, program akan hentikan ketika variabel B bernilai 0, sehingga 2 baris berikut ini akan dilaksanakan. Ya, di baris yang kedua ini. Sekian dari saya, terima kasih.